bahkan buat penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat kesempatan bagi kami Tuhan pada malam hari ini, kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, mari berkata-kata untuk kami, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu yang menjadi kekuatan, firman-Mu itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas. Kalau bisa boleh lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih pertama-tama buat kesempatan yang diberikan kepada saya dan istri untuk melayani Banten Women Revival pada malam hari ini. Nama saya Hendy Suryana, istri saya Eva. Ya, Bapak Ibu, kami berasal dari Lampung. Kami melayani di GBI Gatsul di Lampung. Beberapa kali juga Pak Audi dan Bu Mona meluangkan waktu untuk melayani kami di Lampung. Ya, itu anak kami satu dan apalagi perkenalannya ya. Saya rasa itu saja. Terakhir mungkin beberapa bulan lalu saya pernah juga melayani di doa malam GBI HOG. Ya, sekali lagi terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang Dia berikan. Ya, wanita-wanitanya Allah, tadi dikatakan oleh worship leader bahwa bulan ini bulan kasih ya. Walaupun sebenarnya setiap bulan itu bulan kasih karena Tuhan tuh mengasihi saya dan saudara. Nah, Bu Mona juga menyampaikan bahwa ada kaitan tema malam hari ini dengan kasih. Makanya kan background kita semua banyak love-nya, banyak hati, gambar-gambar hatinya gitu kan. Nah, saya berdoa kita semua dipenuhi oleh kasih daripada Tuhan. Katakan amin. Ya, tapi malam hari ini saya nggak mau cerita tentang gamblang tentang apa itu kasih, cerita tentang bagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara, karena saya percaya kita semua sudah mengerti tentang hal itu. Nah, saya bawa sedikit berbeda. Yuk kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Saya akan coba share screen di sini. Sebentar. Oke, judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah What are you looking for? Apa yang kita cari? Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, bisa lihat ya gambarnya. Saudara, kita akan melihat di dalam firman Tuhan Yohanes 20 ayat yang ke-11 mulai sampai ayat yang ke-18. Alkitab berbunyi demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita tadi dalam perikop ini dari ayat yang ke-11 sampai ke-18, kalau kita perhatikan ada kata menangis di situ
Dan kata menangis itu ditulis sampai 4 kali, saudara. Oh, tidak ada yang salah dengan menangis. Tapi memang menangis ini ternyata senjatanya para wanita. Betul apa betul, saudara? Wanita-wanitanya Tuhan. Ada juga laki-laki yang menangis, ada. Tapi kebanyakan, biasanya, pada umumnya, senjatanya wanita itu menangis, saudara. Jadi sekali lagi nggak salah, karena air mata itu kekuatan dari wanita, saudara. Dan pada banyak pria itu luluh kalau wanita sudah mengeluarkan air mata, mengeluarkan senjatanya. Nah, ada sebuah sedikit ilustrasi saja. Ada seorang anak melihat mamanya menangis. Suatu kali dia melihat mamanya menangis, dan dia tanya sama mamanya, "Mah, kenapa menangis?" Kemudian mamanya nggak menjawab, cuman tersenyum, dan akhirnya karena nggak menerima jawaban, dia lari ke papanya. Dia tanya sama papanya, dia tanya gini, "Pah, papa tahu nggak mama lagi menangis?" "Tahu." "Emang kenapa, Pah, mama menangis?" Papanya jawab begini, "Karena mama adalah seorang wanita." Kemudian anaknya bilang, "Saya nggak ngerti, Pak." Terus dijawab, papanya bilang begini, "Nak, seorang wanita itu bisa menangis karena satu hal. Tapi kadang-kadang wanita juga bisa menangis tanpa alasan." Saya nggak bicara tentang lebih jauh tentang menangis, tapi maksudnya begini, kita temukan juga bahwa Maria sedang menangis pada saat itu. Nah, pertanyaannya begini, wanita-wanitanya Allah, kenapa sih Maria itu menangis? Di ayat ke-13, firman Tuhan berkata begini, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu," dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan dengan kata woman atau wanita, "mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi begini ibu-ibu sekalian, Maria menangis karena dia tidak menemukan apa yang dia cari. Hari itu Maria pergi ke kubur Yesus, dia mau bertemu dengan Yesus yang memang dalam pemikirannya, dalam pandangan Maria, perkiraan Maria bahwa dia akan ketemu dengan mayat Yesus. Padahal Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Saya tidak bahas tentang hal itu, tapi begini, ketika Maria sudah tidak menemukan apa yang dia cari, maka Maria mulai menangis. Saudara, pertanyaan ini menjadi pertanyaan buat wanita-wanitanya Allah pada malam hari ini. Apa sih yang sedang kita cari? Apa sih atau siapa sih yang sedang saudara cari hari-hari ini? Atau kita mungkin seperti Maria, waktu kita tidak menemukan apa dan siapa yang kita cari, maka kita mulai menangis. Saudara, saya sempat searching di Mbah Google, saya coba cari hal apa yang paling dicari oleh wanita. Saudara nanti boleh ketik kalau setelah selesai acara ini, hal yang paling dicari oleh wanita. Saudara tahu apa yang muncul di situ? Ternyata bukan berkaitan tentang kehidupan begitu, enggak. Yang muncul di Google ketika kita mencari hal-hal yang paling dicari oleh wanita, itu semuanya yang muncul barang-barang, saudara, belanjaan. Ada tas di situ, ada sepatu di situ, ada pakaian di situ, ada perhiasan di situ, ada segala macam yang berkaitan dengan apa yang saudara biasa pakai. Nah, teman saya sempat merenung, saya bilang begini, Tuhan, apakah ini memang yang diinginkan oleh para wanita? Apakah ini memang yang dicari dari dalam atau dari dasar hati para wanita? Tiba-tiba Tuhan kasih saya sebuah rema gitu, saudara. Tuhan katakan di hati saya, Tuhan taruh di hati saya begini, yang dicari sebetulnya oleh para wanita itu adalah rasa sayang, dikasihi, dan diperhatikan. Sebelum saya tanya ibu-ibu, saya tanya istri saya dulu, betul apa betul? Benar. Jadi yang dicari oleh wanita itu sebenarnya rasa sayang, rasa dikasihi, dan rasa diperhatikan. Makanya mungkin ini pemikiran saya sebagai seorang pria ya.
Mungkin dengan ibu-ibu belanja, beli tas yang bagus, beli pakaian yang bagus, beli sepatu yang bagus, supaya apa? Supaya diperhatikan, supaya disayang, supaya dikasihi oleh orang-orang terdekat saudara. Saudara, ternyata begini, sesungguhnya bukan barang-barang yang dicari, yang kita cari, tapi sesungguhnya kasih sayang dan perhatian itulah yang kita cari. Nah, saya bilang begini, Tuhan kalau begitu sih bukan cuma wanita yang cari itu, pria juga cari itu. Cuman pria Alkitab katakan ditambah, yang dicari adalah rasa hormat. Makanya Alkitab katakan begini, ketika untuk suami-suami, kasihilah istrimu. Ketika untuk istri-istri, Alkitab katakan hormatilah suamimu. Itu sebenarnya hal dasar yang dicari oleh kita, oleh saudara dan saya sebagai umat manusia. Nah, kemudian karena mengerti tentang hal ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya dalam sebuah perjalanan kami beberapa waktu yang lalu. Sekarang lagi nggak bisa jalan-jalan, jadi beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu kami pergi ke Eropa. Dan saya bersama istri juga pada waktu itu, dan bersama dengan rombongan kami ada sepasang suami istri. Mereka juga anak Tuhan. Saudara tahu di Eropa beberapa negara kami pergi, setiap kami masuk ke toko-toko di mana di tempat kami dibawa untuk belanja, bersyukur bahwa istri saya sih nggak banyak belanja sih waktu itu. Saudara, jadi si istri ini, teman kami ini, itu gini, di setiap toko dia berusaha supaya suaminya beliin dia banyak barang. Supaya suami dia beliin dia, kasih dia banyak barang yang mahal, tas, sepatu, dan segala macam, saudara. Oh, nggak salah sih dengan belanja, nggak salah. Tapi ketika saya coba pelajari, karena kami cukup dekat juga, beberapa kali kami pergi untuk makan bersama di Lampung, ketika saya coba pelajari ternyata begini, sebenarnya hal-hal yang diminta dibelikan oleh istri tersebut bukan hal yang dia butuhkan, saudara. Ada banyak barang yang dia minta. Ternyata begini, ketika saya pelajari, ternyata si istri ini merasa begini, kalau suaminya belikan dia sebuah barang, maka dia akan merasa disayang oleh suaminya. Kalau suaminya mengabulkan permintaannya untuk membeli satu benda, maka dia merasa dikasihi oleh suaminya. Oh, ini satu rasa yang tidak tepat. Ketika kita merasa kalau suami kita memberikan kita sesuatu atau memberikan kita barang-barang yang mahal, kita minta dibelikan, kemudian kita diberikan oleh suami, berarti suami sayang. Ada betulnya tapi tidak tepat, saya katakan, saudara. Jadi si istri ini merasa kalau diberikan berarti suaminya sayang. Tapi kalau tidak diberikan maka suaminya tidak sayang. Oh, tentu saja tidak seperti itu, saudara. Nah, saya pelajari lagi bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, baik suami, istri, laki-laki maupun wanita, ada beberapa hal dasar yang memang kita cari atau kita butuhkan secara jasmani, secara manusia. Yang pertama adalah hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Tentu suami pengen diperhatikan, dikasihi, disayang oleh suami, oleh anak-anak, bahkan oleh seluruh anggota keluarga. Tadi saya katakan, suami juga ingin dihormati, ingin juga disayangi, dikasihi oleh seluruh anggota keluarga. Itu yang pertama yang kita cari sebagai manusia. Yang kedua, ada banyak di antara kita juga mencari kesehatan, mencari kesembuhan. Tadi kesaksian Dr. Livia itu memberkati kita semua bahwa Tuhan atur, Tuhan berikan segala sesuatu yang terbaik sehingga semuanya Tuhan atur dengan baik, dan kita berdoa supaya Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Nah, itu juga yang dicari oleh manusia, saudara. Yang ketiga, yang dicari oleh manusia secara jasmani adalah kemapanan dalam ekonomi. Ada banyak di antara kita terus bekerja, berusaha untuk supaya perekonomian kita lebih baik. Saudara, saya mau katakan begini, enggak salah apa yang kita cari selama kita hidup sebagai manusia di bumi ini, hal-hal yang kayak saya sebutkan tadi enggak salah. Tapi kita perlu renungkan begini, apakah semua itu adalah yang utama yang harus kita cari dalam hidup ini?
Apakah hal-hal yang saya sebutkan tadi yang paling utama dalam kehidupan ini yang harus kita cari? Nah, kita mau belajar di dalam Alkitab, apa sih yang harus kita cari di dalam kehidupan ini? Karena begini saudara, kita ini sebagai manusia tentu memiliki kekuatan, kemampuan yang terbatas. Ada banyak orang tidak menemukan apa yang dia cari, jadinya tertekan, galau, stres. Kalau wanita ya tadi seperti Maria jadi menangis gitu. Tapi saya mau share kepada wanita-wanitanya Allah pada malam hari ini. Apa sih sesungguhnya yang harus kita cari di dalam hidup ini berdasarkan Alkitab? Saudara, mari buka bersama dengan saya di dalam Amos pasal yang ke-6 pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Sebenarnya ada PowerPoint-nya tapi saya langsung aja karena ayatnya pendek. Amos 5 ayat yang ke-6 bagian A katakan begini. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amin. Jadi yang paling utama yang kita cari itu sebenarnya Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekali lagi nggak salah cari keharmonisan dalam keluarga. Nggak salah cari rasa disayangi, dikasihi, dihormati. Nggak salah cari kesembuhan, cari dokter, berobat kemana-mana. Walaupun hari ini karena lagi COVID kita juga nggak bisa bebas. Nggak salah mungkin cari kemapanan dalam perekonomian, nggak salah, tapi yang paling utama Alkitab katakan cari Tuhan maka kita akan hidup. Amin. Kata hidup di sini bukan berarti cuma kita hidup sebagai rutinitas, kita hidup sebagaimana biasanya, tapi begini, waktu kita cari Tuhan maka hidup kita akan berbeda. Waktu kita cari Tuhan, maka segala kebutuhan hidup kita Tuhan akan berikan, Tuhan akan penuhi, saudara. Loh, Maria bersedih, Maria menangis, Maria kecewa karena dia merasa kehilangan dan dia tidak menemukan apa yang dia cari. Saya mau katakan begini, hari-hari ini mungkin ada di antara ibu-ibu, di antara para wanitanya Tuhan, ada yang mengalami seperti Maria alami. Mungkin hari-hari ini saudara tidak menemukan apa yang saudara cari. Tapi walaupun kita hari-hari ini belum menemukan apa yang kita cari, firman Tuhan katakan begini, cari Tuhan dulu, maka engkau akan hidup. Maka keluargamu akan hidup lagi, akan bangkit lagi. Maka usaha pekerjaanmu akan hidup lagi. Maka kesehatanmu akan pulih lagi, akan hidup lagi ketika kita mencari Tuhan. Saudara, karena ini pertemuan wanita, ini ibadah wanita, ada seorang wanita yang mencari kasih sayang dari suaminya, tapi dia tidak menemukan. Nah, karena ini bicara tentang wanita yang mencari kasih sayang dari suaminya, saya pikir istri saya akan lebih baik menyampaikannya, saudara. Mari saya persilakan Ibu Eva untuk menyampaikan tentang hal ini. Ya, jadi ibu-ibu di dalam Alkitab ada seorang wanita yang bernama Lea. Dia mencari cinta dan kasih dari suaminya, yaitu Yakub. Mungkin setiap kita sudah pernah mendengar cerita ini dan membacanya di dalam Alkitab. Ketika Lea menikah dengan Yakub, Lea berharap dari pernikahannya dia akan mendapatkan satu pernikahan yang luar biasa. Dia akan disayang oleh suaminya. Dia akan dicintai oleh suaminya. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Lea? Kita semua tahu bahwa Lea tidak dicintai. Dan ini tentu menyakitkan bagi setiap kita wanita, bukan ibu-ibu? Ya, kita sebagai wanita, kita ingin dicintai, kita ingin disayangi, kita ingin dikasihi oleh suami kita. Tetapi Lea tidak mendapatkan itu dari Yakub. Nah, di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-32, kita baca, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kita semua pernah baca dan kita sudah pernah tahu bahwa Rahel tidak mempunyai anak dari Yakub.
Nah, ketika Lea mengandung seorang anak laki-laki dan dia menamai Ruben, sehingga Lea berharap ketika anak ini lahir, Yakub akan mencintai dia. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Yakub tetap tidak mencintai Lea. Nah, selanjutnya kita baca di ayat yang ke-33. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Nah, Lea kembali mengandung anak yang kedua. Dan dia berharap ketika dia mengandung anak yang kedua yang dia beri nama Simeon. Dia berharap Tuhan mendengar keluh kesah dia. Tuhan mendengar apa yang selama ini dia doakan. Dia berharap Yakub untuk mencintai dia. Tetapi apa yang terjadi? Yakub tetap tidak mencintai Lea. Yakub masih tetap mencintai Rahel daripada mencintai Lea. Dan kita baca kembali di ayat yang ke-34, katakan begini, mengandung pula lah ia. Udah 3 kali nih Lea mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Sekali lagi Lea berharap ketika ia mengandung dan melahirkan kembali seorang anak laki-laki buat Yakub. Lea berharap bahwa Yakub akan mencintai dia, bahkan lebih erat kepada Lea. Tetapi Lea tetap tidak mendapatkan itu. Nah, kita baca di ayat yang ke-35, ibu-ibu. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Pada akhirnya, kebahagiaan Lea itu tidak tergantung pada keadaan. Tetapi kehadiran Yehuda membuat Lea untuk bersyukur kepada Tuhan. Kehadiran Yehuda itu membuat Lea memutuskan dia bersukacita. Kenapa? Karena Lea tahu Tuhan yang membela dia dan memberikan dia anak penghiburan, yaitu Yehuda. Ibu-ibu tahu apa arti Yehuda? Yehuda itu artinya puji-pujian. Jadi Lea merubah sikapnya ketika waktu dia memiliki anak yang pertama, anak yang kedua, bahkan sampai anak yang ketiga. Dia berharap untuk dicintai oleh Yakub. Tetapi ketika dia mendapatkan anak yang keempat, dia berubah. Dia merubah mindsetnya. Dia berubah pikirannya. Dia memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, prinsip yang sama itu juga terjadi pada hidup kita, ibu-ibu. Mungkin hari-hari ini kita sementara mengalami hal-hal yang tidak baik. Mungkin hari-hari ini kita mengalami jiwa kita seakan-akan tertekan. Tetapi firman Tuhan katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab, sekali lagi katakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Nah, yang jadi terjemahan di dalam Fai katakan begini, besarkanlah hatimu, hai jiwaku. Nah, kita mungkin bisa mengubah situasi dalam hidup kita seperti apa yang sudah Lea lakukan, yaitu dia mengambil langkah untuk bersyukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur
kita dapat mengubah hal-hal yang negatif menjadi yang positif dalam kehidupan kita. Kita mau melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Lea. End of story dalam hidup Lea. Silakan. Iya, kita tahu atau saya percaya bahwa nggak mudah jadi Lea, saudara. Melahirkan anak pertama, kedua, ketiga. Kalau saudara baca di ayat-ayat tadi bahwa Lea tetap mengharapkan kasih dari Yakub. Lea tetap mengharapkan dia dicintai oleh Yakub. Tapi sampai anak yang ketiga dia tidak mendapatkan itu. Nah, di ayat yang keempat, Lea sudah tidak lagi mengharapkan kasih dari Yakub. Dia fokus sama Tuhan. Amin. Dia cari Tuhan. Kata Yes. bersyukur itu artinya gini, Lea berdamai sama Tuhan. Ya. Lea berdamai sama Tuhan. Lea nggak salahin Tuhan lagi, tapi Lea mau cari Tuhan. Lea mau datang kepada Tuhan dan dia menaikkan ucapan syukur dia kepada Tuhan. Arti kata Yehuda tadi pujian penyembahan, maka Lea juga memuji menyembah Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini apa yang kita cari, apa yang ibu-ibu cari, mungkin ibu-ibu belum mendapatkannya. Tapi mau nggak kita bersyukur, kita cari Tuhan, kita datang sama Tuhan, berdamai sama Tuhan. Karena gini, Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Amin. Nah, tadi istri saya katakan end story dari Lea. Nah, saya akan ajak saudara baca di dalam Kejadian 49. Sebentar saya share screen lagi. Kejadian 49 ayatnya yang ke-29. Oke. End of story. Iya. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, maksudnya Yakub akan meninggal atau dipanggil oleh Tuhan, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik mereka. Kemudian ayat 31, disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan di situ juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli orang Het itu. Saudara dengar baik. Pada akhirnya Yakub itu mencintai Lea. Yes. Ini dahsyat banget. Karena begini, kalau saudara baca di dalam Alkitab, Rahel itu ketika mereka dalam sebuah perjalanan, Rahel itu meninggal di Bethlehem. Antara Yerusalem dan Bethlehem, kemudian Rahel dikuburkan di sana. Nah, saudara, kemudian Lea juga meninggal. Dan Yakub menguburkan Lea di tempat kuburan milik orang tuanya. Karena di situ ada kuburan Abraham beserta Sarah, ada kuburan Ishak beserta Ribka, dan di situ juga dikuburkan Lea. Nah, kemudian ketika Yakub mati atau sebelum Yakub mati, Yakub minta satu hal. Yakub minta dikuburkan di samping Lea. Banyak ahli teologi menafsirkan begini, bahwa pada akhirnya Yakub itu juga mencintai Lea, bukan cuma mencintai Rahel. Oh saudara, kalau kita belajar dari Lea, bagaimana hidupnya sekian lama tidak dicintai, tidak dikasih, dan dia tidak menemukan kasih sayang itu. Dan pada akhirnya dia mau fokus sama Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Dia ambil waktu khusus sama Tuhan. Maka Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup membuat Yakub mencintai Lea. Yes. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami pada hari-hari ini. Mungkin bukan saudara sedang memperebutkan cinta suami, mungkin suami saudara mengasihi saudara. Atau apapun, ada sesuatu yang saudara sedang temukan, saudara sedang cari tapi saudara belum temukan. Tapi saya mau katakan begini, cari Tuhan. Waktu saudara temukan Tuhan, maka apa yang saudara cari, saudara akan temukan itu di dalam Tuhan. Yes. Saudara, ada seorang ibu, kebetulan jemaat kita ya, dia datang kepada kami beberapa waktu yang lalu dan dia konseling dengan saya dan istri. Dia sampaikan bagaimana suaminya itu
selingkuh, bagaimana suaminya itu berbuat hal-hal yang tidak baik di luar, di kantor, dan banyak hal yang dia sampaikan, saudara. Sampai-sampai istrinya nggak diperhatikan lagi, sampai-sampai anak-anaknya tidak diperhatikan lagi. Oh, saya dan istri ketika dengar cerita ini syok juga, saudara, karena dia juga salah satu jemaat kami yang setia. Saudara, dia sampai bilang begini, sampai kalau dia bahkan dia bilang gini sama suaminya, kalau memang dia yang salah dia minta maaf deh, gitu. Berlutut, nggak diladenin sama suaminya, ditinggal pergi. Sampai sekian waktu lamanya. Tapi yang dahsyat begini, ibu ini dia cari Tuhan. Dia ketemu dengan saya dan istri, dan kita kasih kekuatan kepadanya, dan kita ambil waktu berdoa. Bahkan dia ambil waktu khusus berdoa. Bahkan kita janjian puasa sama-sama. Kemudian kita janjian berdoa sama-sama. Di jam yang sama kita berdoa sama-sama. Cari wajah Tuhan, cari Tuhan. Saudara tahu, bahkan sempat anaknya sendiri itu sampai dimusuhin, saudara. Tapi saudara, ketika kita cari Tuhan, ketika ibu ini cari Tuhan, tiba-tiba terjadi perubahan. Bahkan di tengah-tengah pandemi yang terjadi itu membawa satu berkat buat mereka, saudara. Jadi pada akhirnya suaminya mulai berubah. Yang tadinya nggak betah di rumah, suaminya mulai betah di rumah. Pada akhirnya suaminya juga memang nggak bisa kemana-mana karena pandemi, saudara. Jadi akhirnya Tuhan mulai pulihkan keluarga ini. Tuhan mulai pulihkan hubungan suami istri. Tuhan mulai pulihkan hubungan orang tua dengan anak. Oh, saudara, ketika kita cari Tuhan, segala sesuatu yang belum kita temukan, maka kita akan temukan itu di dalam Tuhan. Dan ibu ini, waktu dia cari Tuhan, dia temukan perubahan suaminya di dalam hadirat Tuhan. Dia temukan pemulihan keluarganya dalam dia mencari Tuhan. Dan saya percaya, saudara, apapun yang ibu-ibu sedang cari hari-hari ini, yuk jangan fokus dengan apa yang kita belum temukan. Tapi yuk kita fokus sama Tuhan. Cari Tuhan lebih lagi. Maka Tuhan yang sanggup memulihkan keluargamu. Amin. Tuhan sanggup memulihkan usaha dan pekerjaanmu. Tuhan sanggup memberikan engkau kesembuhan, pemulihan, dan bahkan kesehatan. Fokus sama Tuhan. Saudara, di bulan Oktober yang lalu, Tuhan izinkan orang tua saya terkena COVID-19. Saudara tahu kalau terkena COVID-19, kita nggak bisa besuk, kita nggak bisa apa-apa. Dan dia ada di daerah Tangerang, saudara. Dia masuk di rumah sakit umum daerah Tangerang. Orang tua saya dua-duanya masuk rumah sakit. Cuman memang papi saya nggak terlalu parah. Yang parah kondisinya itu mami saya, saudara. Mami saya harus di ruang ICU selama 21 hari. Dan pakai alat bantu pernafasan di infus selama 21 hari. Saudara tahu, satu hal yang dia lakukan, dia cari Tuhan. Bahkan pagi dan sore kalau saya belum video call sama dia WA saya. Kenapa? Bukan dia cari saya, tapi dia minta saya untuk sama-sama kita berdoa. Saya ambil gitar pagi, saya ambil gitar malam hari, dan saya ajak mami saya untuk masuk dalam pujian penyembahan. Kita cari wajah Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan. Saudara tahu, menurut hitungan dokter setelah 21 hari harusnya mami saya setelah di PCR dan negatif, harusnya mami saya itu dimasukin ke ruang non isolasi karena sudah negatif. Dan karena ada adik saya di sana yang membantu mengurus, dokternya ketemu dengan adik saya dan dibilang begini, hari ke-20 besok rencananya ibu bapak akan dikeluarkan dari ruang isolasi dan dimasukkan ke ruang non isolasi. Nanti beberapa hari dari situ, kemungkinan 1 minggu kurang lebih, setelah pulih, setelah sehat baru boleh meninggalkan rumah sakit. Adik saya bilang begini, dokter nggak salah. Kenapa? Karena tadi subuh ibu saya sudah dipindahkan di ruang non COVID. Dan tiba-tiba dokternya periksa, dokternya juga kaget. Kemudian ada dokter lain yang periksa, dan hari itu juga, atau besok paginya saya lupa, atau hari itu juga, mami saya boleh langsung pulang.
Saudara bayangin dari ruang ICU, dari yang nggak bisa apa-apa, kalau Tuhan mau lakukan mujizat, sekejap Tuhan pulihkan mami saya. Dari yang nggak pernah bangun dari tempat tidur, tiba-tiba hari ke-21 bangun dari tempat tidur, berjalan sehat pulang ke apartemen. Saya sendiri nggak nyangka, saudara. Dan mami saya bilang begini, saya sudah nggak rasakan apa-apa. Memang waktu ketika dia mencari Tuhan itu, tiba-tiba di suatu pagi, di antara setengah sadar dan tidak sadar, dia seperti tiba-tiba ada satu orang datang kepada dia dan katakan begini, ibu harus belajar bernafas, ibu harus belajar tarik nafas dalam-dalam dan kemudian buang terus sambil katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan mami saya lakukan itu. Dan tiba-tiba mami saya seperti sadar dan di ruangannya tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, saudara. Nah, kami percaya itu Tuhan yang datang kepada mami saya. Dan hari itu juga mami saya sehat, sembuh, pulang. Sampai sekarang tidak ada lagi keluhan apa-apa. Tuhan bangkitkan. Tuhan sanggup mengubah keadaan dari yang buruk jadi yang terbaik. Amin. Saudara, cari hari ini kita perlu cari Tuhan. Ini waktu yang sukar, saya tahu. Ini masa-masa yang sukar buat kita semua. Krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Tapi saya percaya ketika kita cari Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dengan kita. Amin. Amin. Yang kedua sekarang dan yang terakhir. 5 menit saya akan selesai, saudara. Sebentar, iPad saya tertutup. Saya buka dulu. Yang kedua, yang pertama kita harus cari Tuhan. Yang kedua, Matius 6 ayat yang ke-33. Katakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama kita harus cari Tuhan, yang kedua kita cari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Ketika ibu-ibu para wanitanya Tuhan mengikuti ibadah pada malam hari ini, saya percaya saudara sedang mencari kerajaan Allah. Dan kalau kita sedang mencari kerajaan Allah, percayalah segala sesuatu akan ditambahkan kepada saya dan saudara. Segala kebutuhan, keperluan kita, apapun yang kita cari, bukan cuma diberikan, tapi ditambahkan kepada saya dan saudara. Saudara, tadi saya katakan ini masa yang sulit, ini masa-masa pandemi yang sedang terjadi. Oh, di Lampung pun terjadi krisis ekonomi, saudara. Bukan cuma di daerah mungkin Jakarta, Tangerang, BSD. Di Lampung percayalah terjadi juga pandemi ini dan terjadi juga krisis ekonomi. Tapi saudara, memang dari sejak pandemi terjadi di bulan Maret tahun lalu, saya dan istri benar-benar kita nggak mau kendor dalam melayani. Kita tetap melayani, kita buat online worship di gereja kami melalui IG. Sekarang kita buat namanya Wednesday Worship. Kita tetap melayani. Istri saya kebetulan juga WL di Lampung di Rayon 17. Saya juga apapun yang Tuhan kasih tugas tanggung jawab kami lakukan semuanya. Di KUL dimanapun kami bergairah melayani Tuhan. Saudara tahu? Justru di tengah-tengah pandemi kami terima bonus. Justru di tengah-tengah pandemi apa yang kami butuhkan, kami perlukan bukan saja dicukupkan oleh Tuhan, tapi ditambahkan oleh Tuhan. Wow, saya lihat Tuhan dahsyat. Justru begini saudara, kalau keadaannya baik, mungkin pertumbuhan ekonomi lagi baik, kemudian kita pertumbuhan ekonomi kita juga ikut-ikutan baik, itu semua biasa. Tapi di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi, kalau Tuhan berikan kepada kami, Tuhan tambahkan kepada kami, kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua karena Tuhan. Amin. Saudara, hari ini Tuhan datang buat saya dan saudara dan Tuhan tanya begini, apa sih yang kita cari? Mungkin kita belum menemukan apa yang kita cari. Tapi yuk kita fokus 2 hal. Cari Tuhan dan cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka kita akan menemukan apa yang kita cari. Maka segala kebutuhan, keperluan kita Tuhan akan tambahkan. Amin. Tuhan akan cukupkan. Amin. Amin. Saya mau ajak saudara berdoa sebelum saya tutup. Kita nyanyi sebuah lagu. Dan Ibu Eva akan menyanyi sebuah lagu untuk kita semua. Sama-sama yuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau cari Tuhan malam hari ini. Dan biar hadiratnya memenuhi setiap kita. Terima
kasih Bapa buat waktu ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah Kau Tuhan. Dia penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mencari Tuhan, percayalah Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan ada di dekatmu. Ketika kita mencari wajah-Nya, maka Tuhan itu berkenan ditemui. Malam hari ini, mari kita cari Tuhan. Mungkin sekali lagi kau belum menemukan apa yang kau cari dalam hidup ini. Mungkin seperti Lea, engkau mencari cinta, mencari kasih, mencari hormat, mencari rasa hormat dari keluarga, mencari mungkin kemapanan dalam ekonomi, mencari berkat-berkat. Mungkin kau belum menemui sampai saat ini. Tapi saya mau katakan, saudara, cari Tuhan lebih dulu. Fokus dulu sama Tuhan. Maka Tuhan yang besar itu, Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang tidak terbatas itu, Dia sanggup memenuhi apa yang kau cari. Maka kau akan temukan itu dalam Tuhan. Dia ada di sini, saudara. Dia ada di rumah-rumah. Dia ada di rumah-rumah di mana saudara berada. Saya percaya hadirat Tuhan saat ini mengalir saat ini. Hadirat Tuhan memenuhi di rumah-rumah saudara mengikuti ibadah ini. Saudara, kalau kau mau menangis, jangan tahan air matamu. Jangan tahan air matamu. Bahkan air matamu itu ditampung di kirbatnya Tuhan.
Tuhan menghargai air matamu. Tuhan menghargai hati yang hancur. Tuhan menghargai kita engkau datang mencari Dia. Biar Tuhan, biar hadirat Tuhan memenuhi saudara malam hari ini. Bahkan biar Tuhan sendiri memeluk engkau saat ini. Dan engkau akan menemukan kedamaian. Engkau akan menemukan kasih. Engkau akan menemukan apa yang kau cari. Saudara dengar baik. Daud berkata dalam kitab Mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Oh saudara, kalau saudara baca di dalam Alkitab, belajar di dalam Alkitab, Daud juga seorang yang tidak dikasihi di dalam keluarganya. Daud itu anak yang tidak dikasihi oleh orang tuanya. Makanya dia tulis di dalam kitab Mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, sekalipun orang-orang terdekatku meninggalkan aku, kata Daud. Tapi dia tulis begini di kalimat terakhir di dalam ayat itu, tetapi Tuhan menyambut aku. Dan saya mau katakan kepada ibu-ibu, kepada para wanitanya Tuhan, sekalipun mungkin, maaf, orang-orang terdekatmu mungkin meninggalkan engkau, mungkin tidak mengasihi engkau, mungkin tidak memperhatikan engkau saat ini, tapi Daud katakan Tuhan menyambut engkau. Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Sebab itu aku berdoa ya Tuhan, biar kasih itu mengalir di setiap umat-umat-Mu, di setiap rumah para wanitamu Tuhan. Aku berdoa saat ini hadirat-Mu kuat mengalir. Aku berdoa saat ini kasih Tuhan mengalir. Aku berdoa saat ini biar Tuhan menyambut mereka. Ketika mereka mencari Engkau, Tuhan menyambut. Tuhan menyambut mereka. Tuhan memeluk mereka ya Tuhan. Peluk mereka Tuhan. Peluk mereka. Dan kasih-Mu ada atas mereka. Kasih-Mu memenuhi hidup mereka. Kasih-Mu membebat setiap hati yang terluka. Kasih-Mu membebat setiap hati yang merasa pahit hari-hari ini. Dan kasih-Mu itu Tuhan, kasih-Mu yang manis itu mengalir saat ini. Memulihkan setiap wanita yang ada. Memulihkan para ibu-ibu yang ada. Aku berdoa Tuhan. Aku berdoa biar perubahan itu terjadi. Biar perubahan itu terjadi. Ketika mereka mencari Tuhan. Ketika mereka belajar fokus sama Tuhan. Bahkan belajar mengucap syukur Tuhan. Maka perubahan Tuhan kerjakan. Engkau memberkati mereka. Engkau memulihkan mereka. Engkau mengubahkan setiap situasi kondisi yang tidak baik menjadi baik. Dan ketika mereka mencari kerajaan-Mu Tuhan, segala kebutuhan keperluan mereka dicukupi oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya dicukupi, ditambahkan oleh Tuhan. Kau memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat apa yang Kau kerjakan bagi kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada